guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Like sebanyak-banyaknya dan bagikan ke teman-temannya, supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mudrika. Saya lanjutkan lagi video tutorial cara penggunaan bracket ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menyelesaikan tantangan dari Sagu Son of Coding ini, yakni membuat array, mengaplikasikan array ya. Nah, untuk array itu sendiri adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Misalkan kalau yang pertama indeksnya 0, angka 0, kemudian data kedua itu indeksnya 1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk memulai saya pilih template baru, kemudian seperti dari video sebelumnya saya ganti namanya cat ini dengan nama saya. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan paragraf di pertengahan body ini. Saya space dulu. Ya. Kemudian saya berikan tanda kurung siku, saya tambahkan paragraf, saya kasih P, kemudian saya tutup lagi dengan kurung siku, akan muncul otomatis seperti ini. Yang akan saya tambahkan di bagian P di sini ya. Saya ketik spasi lalu ID sama dengan, lalu saya berikan kutip 2, tanda kutip 2. Lalu setelah saya ketik tampil array. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya tambahkan lagi scriptnya. Lalu saya tutup lagi. Nah, muncul seperti ini, saya enter. Di sini saya akan tulis materi-materi apa saja, data-data apa saja yang akan saya tambahkan. Saya mulai menulis, saya tulis dulu variabelnya. Variabel yang akan saya masukkan itu variabel mata pelajaran kimia ya. Jadi saya tulis kimia sama dengan, saya tambah array-nya. Oke. Yang pertama itu struktur atom. Nah, ini saya tidak berikan kutip 2 ya. Nah, sebenarnya itu harus diberi kutip 2 supaya datanya terbaca. Jadi saya ulang lagi struktur atom. Nah, kemudian di luar saya beri tanda koma, lalu saya petik 2 lagi, saya ke data selanjutnya. Sistem periodik unsur. Nah, ini yang kedua. Data ketiga, ikatan kimia. Kemudian yang keempat, saya petik lagi. Tata nama senyawa kimia. Saya petik lagi, petik 2. Kemudian hukum dasar kimia. Lalu saya petik lagi stoikiometri. Oke. Sudah 6.
Saya tambah petik lagi larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Kemudian tanda petik lagi reaksi redoks. Sudah, lalu tanda petik lagi kekasan atom karbon. Ini sudah 10, udah 9 ya. Terakhir adalah minyak bumi dan petrokimia. Tujuh, 8, 9, 10. Oke. Lalu untuk menutup kita beri tanda titik koma. Ya, seperti itu. Nah, kita bikin temanya. Untuk temanya di bagian ALN. Oke, ini akan muncul di bagian awal tampilan. Nah, saya akan membuat tampilan tema ya. Jadi bukan data yang ini, jadi saya bikin variabel lain. Oke, saya bikin variabel lain. Variabel materi. Saya bikin variabel materi. Nah, di sini akan saya tambahkan judul. Nanti akan muncul di ALN-nya ini. Muncul temanya itu materi kimia kelas 10. Nah, ini. Nah, alarmnya ini nanti saya masukkan materi. Jadi, yang akan muncul itu adalah materi kimia kelas 10. Seperti itu. Oke, sebelum dilanjut, kita save dulu untuk melihat hasilnya. Oke, ini saya ganti jadi array ya. Array, kemudian saya simpan dulu di bagian folder yang saya sudah siapkan. Baik, kita akan coba untuk membuka hasilnya. Kalau temanya belum muncul di bagian layar, berarti ada yang salah di bagian sini. Nah, kita perhatikan lagi untuk ALN-nya. Oh, berarti ALN-nya ini nggak boleh pakai di-array-kan ya. Kita kurung biasakan aja. Nah, kita kurungkan, kurung biasa. Ya, seperti ini. Nah, kita baru ketik materi ini. Oke, seperti ini. Yang tadi jangan kita pakai kurung kotak ya. Kita pakai kurung biasa seperti ini ya. Jadi kita save ulang. Lalu kita lihat hasilnya.
Nah, sekarang muncul. Yang sebelumnya tadi tidak muncul karena ada beberapa kesalahan, sekarang sudah muncul. Bagian page-nya ini materi kimia kelas 10. Oke, jadi sudah bisa dilanjut lagi ya. Kita sudah bisa lanjut karena sudah terbaca. Nah, sekarang kita membuat isiannya ya. Isiannya itu kita ketik dokumen. Ini dokumen, kemudian .get element by ID, lalu kita kurung, ketik, beri tanda petik dulu, lalu kita ketik tampil array. Oke, seperti ini. Di bagian luarnya kita kasihkan lagi dot, lalu kita ketik inner HTML, kita tambah sama dengan, nah yang kita mau masukkan di bagian isiannya itu adalah variabel kimia ini ya. Kita masukkan ini, lalu kita berikan kurung array-nya, lalu kita beri 0 untuk supaya variabel yang data struktur atom ini muncul ya. Kemudian kita save. Untuk melihat hasilnya, apakah 0 ini akan muncul struktur atom, kita akan mencoba membuka. Oke, kita okekan. Nah, jadi sudah betul struktur atom. Kemudian kita lanjut lagi. Kita coba 1. Kita refresh lagi. Nah, oke. 1, lalu kita save ya. Oke, sistem periodik unsur yang 1. Kemudian 2 diharapkan nanti yang muncul itu adalah ikatan kimia. Kita save dulu, lalu kita buka. Oke, ikatan kimia. Begitu pula seterusnya. Kita akan coba 6, 5 ya. 5. Kita save. Kalau untuk tersave-nya, apakah sudah tersave atau tidak, di sini tidak ada titik. Tapi kalau belum tersave, di sini ada titik ya. Stoikiometri. Oke, kita beralih ke 7. Nah, ini kalau kita belum save 7 ini akan muncul titik di bagian array HTML ini, tapi kalau kita sudah save, itu hilang ya. Ya, ini hilang. Berarti sudah tersave. Kita coba lagi, kalau 7 apa? Reaksi redoks. Kemudian 9. Nah, diharapkan nanti yang muncul ada kekasan atom karbon 9. Kita save dulu, baru kita buka tampilannya, kita refresh. Nah, ini minyak bumi dan petrokimia. Oh iya, sudah betul. Jadi untuk yang 9, karena kita mulai dari 0, jadi makanya yang 9 itu adalah minyak bumi dan petrokimia. Oke? Jadi kalau yang kekasan itu 8 ya.
karena kita mulai dari 0. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga challenge ini sudah betul sesuai dengan arahannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.